pas tidur gitu jam dini hari lah, jam 3-an gitu, dia sering dengar gitu suara-suara aneh gitu, dari suara geraman dan suara tangisan tuh sering terdengar banget gitu, hal-hal janggal gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kali ini saya mau sedikit cerita ya, tentang seorang yang pernah ya terkena sebuah pelet ya. Itu sekitar 1 minggu yang lalu. Itu waktu itu saya lagi ngopi sama teman-teman nih, sama saya, Didi dan Ayub dan yang lainnya gitu. Saya ngopi di sana sambil seruput, enak banget tuh kopinya gitu. Saya seruputin. Tiba-tiba ini teman saya si Ila nih ada notif di WA-nya gitu, katanya, "Ila sini." Tiba-tiba apa itu? Temannya si Ila tuh yang namanya si Vina. Ini saya samakan ya, mohon maaf nih. Saya tidak mau ada pihak yang singgung ya lah gitu kalau sebut seperti itu. Itu si Ila ada kabar dari temennya si Pina, namanya kalau Pina masuk kesurupan gitu, aduh lajar gitu kalau saya. Kata si Ila ke saya gini, Ajis ini si Pina temen Ila itu kemasukan gitu. Wah, mendengar ada seperti ini ya, sontak sih saya, tiba-tiba jiwa saya bergejolak gitu, pengen tahu gitu. Wah, yang bener lah, iya Ajis bener gitu, kata dia tuh, katanya suhu tubuhnya gitu bergetar gitu, menggigil, dia mengamuk gitu dan menangis histeris gitu. Nah, setelah cerita saya bergegas lagi tuh ke rumah si Pina ya, sama teman-teman gua, teman si Ila, si Pina ya, kita masuk aja gitu. Nah, setelah masuk, assalamualaikum, saya melihat kondisinya juga tuh kondisinya juga agak prihatin gitu, matanya melotot sambil melihat ke atas gitu. Oh gitu katanya. Dan saya si Ila tuh juga nangis gitu, semua keluarga juga menangis semua gitu. Ini gimana ya, saya teman-teman saya bantu ya, Ajis gitu, kata si Ila tuh, sini lihat itu, kata si Ila tuh teman si Pina, teh Pina gitu, kata ibu si lagi nih, tolong kesini saya, sok pang lihatin gitu gimana keadaannya. Saya lihat dah, nah saya masakan energi juga semakin kuat gitu, lumayan tarik lah, dan saya baca doa, saya ruqyah sama teman-teman saya sambil sholawat. Alhamdulillah si Pina akhirnya sadar gitu, itu agak siuman. Nah, setelah si Pina agak membaik ya, syoknya berkurang, saya tanya sama si Pina, Pin itu saya tanya gini, gimana kenapa bisa gini, gimana kejadiannya gini ya, kata si Pina tuh ngomong ke gua si Pina tuh, jadi gini, awalnya Pina tuh pernah berhubungan gitu sama seorang laki, ya gak tahu siapa nama lakinya gitu. Saya samakan juga, sebut saya namanya si Alif lah, saya samakan namanya takut ada apa-apanya. Saya bicara sama si Pina tuh, ini aja, iya udah lama hubungan sama si Alif, sekitar 2 tahun. Wah, udah lama nih. Iya udah lama gitu. Nah, ini saya tanya sama si saya Pin, sejak 2 tahun ini Pina sering ada apa gitu,
Ya, ada kenyamanan nggak antara kamu sama si Alip gitu, saya tanya. Kalau masalah hubungan sih ya mun ieu mah lamun rumah tangga mah awet pajet lah gitu, sing ada konflik lah gitu. Dan juga si Alip ini terbilang memiliki karakter kayak psikopat gitu, dia itu kasar sama si Pina gitu, sama si Pina kasar. Kalau ada masalah dia itu sering mukul, sering gampar, pokoknya hal-hal yang berbau fisik lah dia selalu dilemparkan kepada Pina gitu. Nah, tapi anehnya si Pina itu apa tuh, gak benci gitu, tetap sayang gitu, aneh gitu. Tapi dia dalam hati kecil tuh si Pina itu pengen udahan gitu kan, ingin putus sama si Alip ini gitu, ingin tidak mau berhubungan lagi sama si Alip. Cuma kenapa? Cuma ada buru-buru dalam tubuh Pina gitu, dan menyebabkan Pina tidak mau putus sama dia gitu. Padahal dalam hati kecilnya si Pina itu pengen udahan gitu. Nah, setelah itu ya sebelum dia pulang ya ke rumah, dia pernah gitu melihat ada suara aneh gitu, di suara eh, tangisan dan suara ketawa gitu di atas rumahnya gitu. Dia sering dengar gitu kalau kalau udah pulang malam sama si Alif ini, atau pas tidur gitu jam dini hari lah, jam 3-an gitu, dia sering dengar gitu suara-suara aneh gitu, dari suara geraman dan suara tangisan tuh sering terdengar banget gitu, hal-hal janggal gitu. Nah, nih saya tanya Pina, Pin, ini gimana kata saya tuh, kamu mau udahan atau mau lanjut? Soalnya saya tidak mau saya terlibat dalam hal ini gitu. Ini mah saya terserah Pina gitu, pengen lanjut silahkan, ya kalau pengen udahan ya saya usahakan gitu sebisa semampu saya gitu. Nah, tapi dengan hati kecilnya Pina terdorong, Pina ingin udahan sama si Alif. Oke, saya bantu. Nah, setelah itu saya pulang sama teman-teman saya, dan saya berpamitan sama keluarganya, keluarga si Pina itu. Dan esoknya saya datang lagi ke rumahnya gitu. Kata saya tuh gini, nanya sama si Pina, Pin, nah kamu siap nggak saya netralkan lagi gitu, saya akan mau buang semua buah kamu gitu, kamu juga gitu. Kata Pina gini, siap gitu. Tapi Pina gitu rasa, kenapa si Pina ini sepertinya ada rasa takut nih. Takut apa? Takut curiga si Alip ini, soalnya karena apa tuh, karena Salib ini ya gitu lah sifatnya kayak psikopat gitu. Jadi akhirnya saya ini saya beri pencerahan sama si Pina gitu, saya beri masukan gini dan akhirnya saya beri masukan ke Pina, dan akhirnya Pina siap gitu untuk saya usahain, saya buang buah-buahnya. Pas saya baca ayat pertama itu langsung Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah lanjut surat An-Nas, dan juga lanjut surat Al-Baqarah, dan akhirnya icipnya langsung nih gitu. Gitu itu sekitar 3 jam lah kesurupan, keluar saya koin, masuk lagi, wah gimana caranya ini ya. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya misi Bu sama ibunya, pernah nggak si Pina dikasih barang-barang gitu berupa cincin atau apa gitu, seperti foto apa. Dan ibunya tuh teringat, oh iya Kang Aji, si Pina pernah dikasih cincin sama foto nih, di bawah cincinnya gitu. Bukan main guys, saya apa itu, saya pegang cincinnya terasa banget nih, ada getaran sini, dan tangan saya juga
bulu saya merinding gitu. Saya lihat berdiri gitu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam cincin ini tuh terdapat energi yang negatif gitu, yang negatif. Saya netralisirkan bersama teman saya dibantu sama teman saya, dan cincinnya saya taruh. Dan juga si fotonya ini, foto si Pina sama Salib ini saya suruh bakar aja gitu sama teman saya gitu, sambil kita baca sholawat dan istighfar gitu. Setelah saya bakar, alhamdulillah tidak apa-apa gitu. Setelah saya membakar foto dan menetralisirkan cincin itu, akhirnya Pina udah sadar gitu, tidak kemasukan lagi. Soalnya saya si Pina itu kemasukan tuh sekitar 3 jam lah berturut-turut, dari mulai jam 8 lah habis Isya ya sampai jam 10 gitu. Nah, akhirnya si Pina tersadar. Juga saya pulang gitu, saya pamit sama keluarga gitu. Dan intinya kalau pesan kedepannya sampai si Pina harus ini apa, hati-hati memilih pasangan gitu, harus ada gitu, harus lebih lagi itu waspada lagi gitu kalau melihat pasangannya akan dekati. Kita lihat dulu ya, kalau kata orang tua dulu mah, lihat dulu dari bibit, bobot bibit, itu yang paling penting itu. Guys, inilah sepenggal kisah saya selama saya dalam sebuah menangani ini ya, kasus masalah metafisik gitu. Guys, mungkin segini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.